Jutaan petani kita, jutaan rakyat kecil kita tidak bisa pinjam lagi, terpaksa dia pinjam dari rentenir, dari pinjol, pinjaman online, rentenir yang gila, bunganya harian, luar biasa. Kita hapus, kita ambil tindakan-tindakan yang harus kita ambil dengan beberapa risiko. Tetap dalam kerangka pengendalian APBN yang prudent. Ya udah kamu gak usah bayar. Dengar, kamu gak usah bayar. Saya pendanasi kotak-kotak. Ingat ya, kamu gak usah bayar. Gua bikin malu keluarga lu, utang 600 saya nggak buat bayar lu. Jangan batuk begitu lu, udah mau mati pakai batuk lu. Utang bayar lu, nek utang lu bayar. Seorang pria di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan diduga bunuh diri gara-gara terjerat pinjaman online. Pemilik akun berkisah, sepupunya nekat mengakhiri hidupnya lantaran terlilit utang pinjol. Korban awalnya meminjam uang 9,4 juta rupiah ke perusahaan pinjol Ada Kami. Namun akibat tingginya bunga dan biaya administrasi, hutangnya membengkak menjadi 19 juta rupiah. Korban juga mendapat teror dari debt collector hingga dipecat dari kantornya. Sementara korban harus menafkahi istri dan anaknya yang masih balita. Dengan segala hormat dan rasa cemas yang tak tertahankan, saya memberanikan untuk menyampaikan hal ini kepada Presiden Prabowo. Saya bukan ekonom, bukan politisi. Saya hanya menyampaikan fakta dari dapur-dapur yang asapnya semakin tipis, dari bilik-bilik rumah di mana doa dan keluh kesah bercampur menjadi satu. Saya menyampaikan ini karena ada gemuruh menakutkan yang tak lagi bisa diabaikan. Sebuah pertanda bahwa fondasi bangsa sedang retak secara perlahan. Pak Presiden mungkin di atas sana, di mana kekuasaan yang terlihat adalah angka-angka pertumbuhan dan laporan-laporan yang menenangkan Bapak. Namun di bawah sini, di kehidupan rakyat jelata, ada sebuah horor baru yang sedang merayap. Rakyat tidak lagi makan dari hasil jerih payahnya Pak. Rakyat sekarang terpaksa memakan tabungan dan lebih mengerikan, mulai memakan pinjaman online atau pinjol untuk sekadar menyambung nyawa dari hari ke hari. Lihatlah data yang berteriak ini Pak. Ini bukan sekadar statistik. Ini adalah jeritan rakyat. Rasio tabungan masyarakat kini anjlok ke titik terendah. Celengan-celengan yang disiapkan untuk biaya sekolah anak, untuk hari tua, atau untuk keadaan darurat kini terpaksa dipecahkan. Isinya terkuras bukan untuk mimpi, tapi untuk sepiring nasi dan tagihan listrik. Tabungan yang seharusnya menjadi bantalan pengaman kini menjadi hidangan terakhir sebelum jatuh ke jurang. Dan kemana kami jatuh? Ke dalam pelukan monster digital bernama pinjol dan pay later. Otoritas Jasa Keuangan mencatatkan lonjakan pinjaman online hingga 82,59 triliun. Bayangkan Pak, puluhan triliun rupiah uang pinjaman berbunga tinggi itu kini mengalir bukan untuk modal usaha produktif, melainkan untuk membeli beras, membayar token listrik, dan membeli susu formula. Fasilitas beli sekarang, bayar nanti telah berubah menjadi bertahan hidup sekarang, menderita nanti. Di saat yang sama, pintu-pintu rezeki terasa semakin berat untuk dibuka. Indeks ketersediaan lapangan kerja anjlok ke zona pesimis, terburuk sejak Maret 2022. Harapan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak mulai memudar, digantikan oleh ketakutan akan hari esok. Bagaimana mungkin kami bisa menabung jika lowongan pekerjaan pun semakin langka? Ini adalah lingkaran setan yang sempurna. Tak ada kerja, tak ada uang, lalu lari ke pinjol. Dan tragisnya lagi, mulai mengadu nasib ke judi online.
Maka jangan heran jika aktivitas di Pegadaian juga melesat lebih dari 32%. Cincin kawin, BPKB motor satu-satunya, hingga ijazah sekolah kini berpindah tangan ke loket-loket gadai. Barang-barang yang menyimpan kenangan dan harapan itu kini ditukarkan rakyat dengan beberapa lembar uang untuk menunda kelaparan. Rakyat sangat tertekan, Pak. Alokasi penghasilan rakyat untuk membayar cicilan utang meroket hampir 11%. Napas kami sesak oleh bunga pinjaman yang terus mencekik. Yang paling menakutkan adalah bom waktu yang mulai berdetak. Rasio kredit macet dari pinjaman online itu terus naik. Artinya, semakin banyak dari rakyat yang akhirnya tak sanggup lagi untuk membayar. Rakyat terperosok lebih dalam ke dalam lubang utang, diteror oleh debt collector, dan dipermalukan di media sosial sampai kehilangan harapan. Ini adalah krisis kemanusiaan yang tersembunyi di balik ponsel pintar. Pak Presiden, ekonomi yang ditopang oleh utang konsumtif rakyat adalah ekonomi yang dibangun di atas pasir. Kelihatannya ramai, tetapi sesungguhnya rapuh dan siap untuk runtuh kapan saja. Konsumsi yang digerakkan oleh pinjaman online bukanlah tanda kesejahteraan, melainkan tanda keputusasaan massal. Kami mohon Pak, dengarkanlah gemuruh di bawah ini sebelum berubah menjadi badai yang tak terkendali. Ini bukan lagi soal politik, ini soal perut rakyatmu. Kami tidak butuh retorika yang megah. Kami butuh lapangan kerja yang nyata yang bisa memberi kami harga diri. Kami butuh perlindungan dari jerat pinjol yang predatoris. Kami butuh kebijakan yang berpihak pada napas kami, bukan pada angka-angka semu di atas kertas. Tolong Pak Prabowo, lihatlah ke bawah. Sekali lagi, lihatlah kondisi real masyarakat saat ini. Sebelum semakin banyak rakyatmu yang terpaksa memakan masa depan mereka sendiri hanya untuk bertahan hidup hari ini. Kami titipkan nasib kami kepada kepemimpinan Bapak. Jangan biarkan jeritan sunyi dari dapur-dapur kami diabaikan. Terima kasih Pak Prabowo, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat diperhatikan. Belum lagi masalah-masalah sekian puluh tahun yang lalu. Hutang orang kecil yang sebenarnya sudah dihapus oleh bank-bank masih dituntut. Jutaan petani kita, jutaan rakyat kecil kita tidak bisa pinjam lagi, terpaksa dia pinjam dari rentenir, dari pinjol, pinjaman online, rentenir yang gila, bunganya harian, luar biasa. Kita hapus, kita ambil tindakan-tindakan yang harus kita ambil dengan beberapa risiko. Tetap dalam kerangka pengendalian APBN yang prudent.